Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kezia Oktaviana dari kelas 2A Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Berikut adalah subtopik yang akan saya bahas mengenai manajemen stres dalam organisasi. Langsung saja yang pertama, apa itu stres? Stres adalah suatu keadaan seseorang di mana kondisi fisik dan atau psikisnya terkena gangguan dari dalam atau luar dirinya, sehingga mengakibatkan ketegangan dan menyebabkan munculnya perilaku tidak biasa yang dikategorikan menyimpang, baik fisik, sosial, maupun psikis. Situasi, peristiwa, atau tindakan yang secara potensial dapat menimbulkan stres disebut stresor. Selanjutnya, ada sumber-sumber atau penyebab stres. Sumber atau penyebab stres bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu faktor pekerjaan, faktor non-pekerjaan, dan faktor dari pribadi seseorang. Jadi kalau misalnya faktor dari pekerjaan atau lingkungan kerja itu seperti kondisi fisik dan juga kondisi psikis. Kondisi fisik yang dapat menimbulkan stres itu seperti penataan ruang kerja, rancangan, peralatan, prosedur kerja, sistem penerangan, sistem ventilasi, dan tingkat keleluasaan pribadi. Kondisi psikisnya adalah beban kerja yang berlebihan, desakan waktu, pengawasan yang kurang baik, kurang jelasnya pemberian wewenang, ketidakjelasan peran, frustasi, perbedaan nilai-nilai, perubahan pekerjaan, perselisihan antar pribadi dan antar kelompok. Sedangkan faktor non-pekerjaan, yaitu yang di luar pekerjaan, ada lingkungan fisik, lingkungan sosial, budaya, dan lingkungan spiritual. Sedangkan dari faktor pribadi seseorang adalah setiap individu memberikan reaksi yang berbeda terhadap tantangan yang datang pada dirinya, tergantung pada kondisi karakteristik pribadinya. Oke, next. Nah, berikut ada data bobot stres yang dari beberapa pekerjaan atau jabatan yang diambil dari penelitian di Amerika oleh Cheryl Volkron. Bisa dilihat di sini datanya. Lalu, di sini ada peta konsep sumber-sumber stres. Bisa dibaca. Jadi, sumber potensialnya itu ada dari sumber lingkungan, faktor organisasi, ataupun faktor personal yang mengakibatkan orang mengalami stres, atau bisa juga dari perbedaan individu. Nah, konsekuensinya apa sih? Ada gejala fisiologis, gejala psikologis, dan juga gejala perilaku, seperti yang tertera dalam PowerPoint. Nah, ini adalah proses terjadinya stres. Jadi ada penekanan dalam pekerjaan seperti penekanan lingkungan yang bersifat fisik, lampu penerangan, gaduh, polusi, dan sebagainya. Kalau penekanan individual ada konflik perbedaan, keambiguan peranan, beban kerja yang berlebihan, dan sebagainya. Lalu ada penekanan kelompok tentang hubungan kurang baik dengan teman sejawat, bawahan, ataupun atasannya. Lalu ada perbedaan individu atau moderator, yang dimana ada demografis atau perilaku, kelamin, pendidikan, dan juga kesehatan fisik. Lalu tekanannya ada pengalaman psikologis atau fisik atau persepsi mengenai tuntutan yang berlebih terhadap orang. Dan ini ada konsekuensinya atau akibatnya. Akibatnya tuh bisa subjektif, kegelisahan, perilaku mudah terkena kecelakaan, kognitif tidak mampu mengambil keputusan yang sehat. Lalu ada dampak atau akibat stres. Dampaknya tuh apa sih? Nah, sebelum ke dampaknya, stres itu bisa berdampak positif dan juga negatif. Nah, kalau dampak positif dari stres itu disebut eustress, kalau yang dampak negatifnya disebut distress. Nah, lalu berlanjut ke dampak atau akibat stres. Ada dua pendapat menurut Muhammad Surya dan juga Cox. Yang pertama, aspek psikologis. Nah, dampaknya adalah kecenderungan gampang marah, frustasi, cemas, agresif, gugup, panik, kebosanan, apatis, depresi, tidak bergairah, hilang percaya diri. Lalu yang kedua ada aspek jasmania. Merupakan perubahan hormonal, tekanan darah tinggi, detak
denyut jantung meningkat, sulit bernafas, gangguan pencernaan, gangguan saraf. Lalu yang ketiga, aspek perilaku. Kurang mampu membuat keputusan, mudah lupa, sensitif, pasif, dan kurang bertanggung jawab. Yang terakhir, aspek lingkungan. Suasana rumah tangga yang kurang harmonis, lingkungan pekerjaan yang kurang produktif, masyarakat yang tidak tentram. Lalu selanjutnya ada akibat subjektif, seperti kecemasan, agresif, acuh tak acuh, kebosanan, depresi, kelelahan, frustasi, kehilangan kesabaran, rendah diri, gugup, dan perasaan terpencil. Yang kedua ada akibat dalam bentuk perilaku, seperti kecanduan alkohol, ledakan emosi, makan dan minum berlebihan, bertindak mengikuti kata hati yang kadang-kadang irasional dan tertawa gugup. Lalu selanjutnya ada akibat kognitif, ketidakmampuan mengambil keputusan yang sehat, mulut kering, banyak keringat, sebentar-sebentar panas dingin. Dan yang terakhir ada akibat keorganisasian, seperti ketidakhadiran, produktivitas rendah, mengasingkan diri, menurunnya komitmen dan loyalitas pada organisasi kerja. Lalu, selanjutnya ada tanggapan atau respon terhadap stres. Manusia adalah sebuah sistem kesatuan yang terdiri dari sistem dan subsistem kesatuan ini. Harus dikendalikan secara terpadu untuk menjaga agar tetap berada pada keseimbangan yang dinamis. Proses menjaga keseimbangan ini disebut homeostatis. Stres terjadi karena adanya ancaman terhadap ketidakseimbangan ini. Kecenderungan manusia melawan stres itu tak lain agar keseimbangan tetap terjaga. Tanggapan atas stres ini dikenal dengan adaptasi. Nah, berkenaan dengan adaptasi ini telah dikemukakan oleh Hansel yang dikutip oleh Gibson yang disebutnya sebagai GAS atau General Adaptation Syndrome. Nah, jadi ada 3 fase dalam menanggapi stres, yaitu tahap bahaya, alarm, tahap perlawanan, resisten, dan juga tahap kelelahan, exhaustion. Nah, seperti pada gambar yang diambil dari buku perilaku organisasi, ada beberapa tingkatan. Ada tingkat 1 di mana tingkat ini normal dalam ketahanannya. Jadi reaksi sinyal badan menunjukkan perubahan karakteristik diri paparan pertama dari stresor pada waktu yang sama ketahanannya turun. Lalu di tingkat 2, ketahanan tahap kedua terjadi jika terus terpapar kena stresor, tidak sesuai dengan adaptasi ketahanan naik di atas normal. Lalu yang ketiga, keletihan. Tahap ketiga menyusul terus terpapar kena stresor yang sama, badan telah menjadi tersesuaikan. Akhirnya energi adaptasi dikeluarkan. Nah, contohnya apa sih? Kalau contohnya, di tahap pertama, suatu permintaan oleh seorang manajer untuk mengajukan anggaran dalam 3 hari. Tahap kedua, menjadi marah pada suatu pertemuan karena anggaran masih belum selesai dan waktu berlalu tanpa ada penjelasan anggaran yang terjadi. Tahap ketiga, tidak tidur, insomnia, khawatir tentang anggaran, dan letih secara total dan fisik. Next, nah, yang terakhir nih, strategi manajemen stres. Stres yang terlalu tinggi atau intens akan mengakibatkan kinerja individu menjadi menurun, sedangkan tingkat stres yang rendah akan mengakibatkan kinerja menjadi lebih baik. Lalu bagaimana sih caranya menangani stres? Ada 2 pendapat menurut Gibson dan juga menurut Stephen P. Robin. Menurut Gibson, langkahnya adalah memastikan apakah stres itu ada, lalu menganalisis penyebab-penyebabnya, lalu mengambil tindakan penanganan dengan program keorganisasian dan program individual sebagai strategi. Nah, di sini saya membahas tentang program keorganisasian dan juga program individual. Program keorganisasian itu menyangkut analisis peran seperti penentuan kembali peranan-peranan, beban peran, dan melaksanakan prosedur pengurangan stres. Sedangkan program individual lebih cenderung menekankan upaya-upaya pada unsur fisik seperti pengenduran urat saraf, bersemedi, dan kontrol proses biologis. Sedangkan yang kedua, menurut Stephen P. Robin, ada pendekatan individual dan juga organisasional. Nah, pendekatan individual itu apa sih? Pendekatan individual itu
menekankan atau menjelaskan bahwa seorang karyawan dapat memikul tanggung jawab pribadi untuk mengurangi tingkat stresnya. Dan pendekatan organisasional adalah beberapa faktor yang menyebabkan stres atau tuntutan tugas dan peran. Struktur organisasi dikendalikan oleh manajemen. Nah, sekian dari saya teman-teman. Untuk sesi diskusi bisa ditaruh di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat.